Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metodologi penelitian kelas L yang diampu oleh Pak Vicky Fendi akan membahas materi bab 3 yang bertajuk Defining and Refining the Problem atau mendefinisikan dan menyempurnakan masalah. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Hafiz Rizky dengan NPM akhir 003. Lalu ada Muhammad Wafi Azizi dengan NPM akhir 0010. Lalu ada saya sendiri Muhammad Akbaratala Gagasa Putra NPM akhir 018. Dan yang terakhir ada Muktafili Amrillah Dihar dengan NPM akhir 355. Oke, selanjutnya yaitu defining the problem statement atau bisa diartikan sebagai menentukan atau merumuskan pernyataan masalah. Nah, ada juga yang pertama itu importance of the problem statement, yaitu pentingnya dari pernyataan masalah. Jadi, setelah informasi awal itu terkumpul, peneliti itu perlu untuk mempersempit masalah yang awalnya itu luas menjadi simple atau lebih jelas dan spesifik. Nah, penelitian yang tidak membantu itu biasanya tidak terdefinisi dengan tepat. Lalu juga problem statement itu seharusnya itu tidak ambigu, lalu fokus dan juga ditinjau dari perspektif akademik tertentu. Nah, lalu ada juga karakteristik of a good problem statement atau karakteristik dari pernyataan masalah. Nah, jadi menurut ebook yang saya pelajari, problem statement yang baik itu mencakup 3 hal. Ada relevan, lalu juga visible, lalu interesting. Nah, relevan itu apa sih? Relevan itu bermakna baik untuk dunia manajerial maupun akademik. Jadi penelitiannya itu relevan dengan apa yang terjadi, benar-benar terjadi. Jadi untuk visible atau layak itu dapat dijawab dalam batas waktu, biaya, responden, dan juga kemampuan peneliti. Lalu interesting itu bisa diartikan menarik. Jadi penting agar peneliti tetap termotivasi dan juga menjalani proses peneliti gitu. Oke, selanjutnya yaitu components of a problem statement atau komponen-komponen dari pernyataan masalah. Nah, problem statement yang baik atau yang bagus itu harus mencakup 2 hal. Ada research objective atau tujuan dari penelitian, dan juga question research atau pertanyaan penelitian. Nah, research objective itu apa sih? Atau tujuan penelitian itu apa sih? Jadi tujuan penelitian itu menentukan atau menjelaskan mengapa penelitian itu harus dilakukan. Jadi sebagai dasar penelitian yang dilakukan. Lalu untuk pertanyaan penelitian itu menjelaskan apa yang ingin diketahui atau tujuan. Ya sama kayak tujuan, tapi ini tuh lebih diturunkan lagi untuk apa sih yang ingin diketahui dari peneliti itu. Jadi pernyataan itu dituangkan melalui pertanyaan kepada ya nanti mungkin ada objek yang akan diwawancara, terus juga bisa diteliti juga itu apa yang ingin diketahui. Nah, itu bagian dari research question. Nah, tujuan dari ini semua itu memberikan arah dari peneliti, serta tujuan dari pertanyaan itu menjadi panduan pengumpulan dan juga analisis data. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada contoh kasus. Nah, ini dari ibu, inti dari permasalahan ini tuh ada delay yang panjang dan juga sering. Jadi sehingga menyebabkan penumpang itu frustasi, lalu berpindah ke maskapai lain, lalu juga menyebabkan keluhan atau komplain dari penumpang, hingga menurunkan kinerja dan profitabilitas dari perusahaan tersebut atau maskapai tersebut. Nah, ini kita bedah
untuk research objektifnya itu kita harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman dari penumpang selama menunggu. Lalu yang kedua itu meneliti dampak pengalaman penumpang selama menunggu terhadap kepuasan dari penumpang tersebut, dan juga untuk evaluasi layanan dari maskapai tersebut. Nah, untuk research questionnya itu sendiri, yang pertama bisa faktor apa aja sih yang mempengaruhi pengalaman penumpang itu menunggu, dan juga sejauh mana faktor itu berpengaruh. Nah, untuk yang kedua itu konsekuensi apa sih? Konsekuensi yang emosional dari menunggu, dan juga bagaimana emosi tersebut itu bisa dimediasi hubungan antara menunggu dan evaluasi layanan. Lalu yang ketiga itu bagaimana variabel situasional, misalnya kayak fillet time, mempengaruhi reaksi penumpang terhadap penumpang tersebut itu menunggu atau pengalaman menunggu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai the broad problem area atau area masalah yang luas. Nah, masalah ini itu gak selalu berarti ada sesuatu yang benar-benar buruk dan harus segera diberesin. Nah, kadang masalah itu cuman nunjukin ada hal yang menarik untuk dibahas, dimana kalau kita nemu jawabannya itu bisa bikin keadaan jadi lebih baik. Nah, jadi bisa dibilang masalah itu muncul ketika ada jarak antara kondisi sekarang dengan kondisi ideal yang kita inginkan. Nah, contoh dari masalah-masalah tersebut itu antara lain yang pertama yaitu long and frequent delays lead to much frustration among airlines passenger, atau penundaan yang lama dan sering menyebabkan banyak frustasi di antara penumpang pesawat. Nah, perasaan ini pada akhirnya dapat menyebabkan perilaku berpindah, terus komunikasi dari mulut ke mulut yang negatif, dan juga keluhan pelanggan. Atau bisa juga pergantian staf lebih tinggi dari yang diantisipasi. Lalu bisa juga instrumen saat ini untuk penilaian karyawan potensial pada posisi manajemen tidak sempurna, dan yang lainnya. Nah, masalah-masalah seperti tadi itu tuh sebenarnya udah cukup untuk dijadikan titik awal riset. Nah, tapi semua masalah itu harus dikerucutkan supaya bisa jadi topik penelitian yang jelas. Nah, jadi setelah kita tahu masalah manajemen yang ada, langkah berikutnya adalah mengecilkannya jadi fokus riset yang lebih spesifik. Nah, biasanya butuh usaha yang lumayan banyak untuk mengubah masalah yang masih umum jadi topik penelitian yang benar-benar bisa dikerjakan. Nah, kita tadi sudah bahas kalau masalah manajemen yang masih terlalu luas itu perlu dipersempit jadi topik penelitian yang lebih jelas. Nah, untuk melakukan itu kita butuh ngumpulin informasi awal atau riset pendahuluan. Jadi ada 3 tahap awal dalam proses penelitian yang menjelaskan bagaimana kita bisa beralih dari masalah besar ke topik riset yang lebih spesifik. Nah, yang pertama yaitu identification of the broad management problem, atau identifikasi masalah manajemen yang luas. Nah, itu kita tuh harus menemukan dulu masalah yang besar yang dihadapi dalam manajemen. Lalu yang kedua, preliminary research atau penelitian pendahuluan. Jadi kita tuh melakukan riset awal untuk cari tahu gambaran masalahnya. Terus yang ketiga itu definition of the research problem, atau perumusan masalah penelitian. Jadi merumuskan masalah utama yang akan diteliti secara lebih jelas dan spesifik. Nah, perlu diingat juga proses yang tadi itu nggak selalu berjalan lurus. Jadi biasanya di awal proyek itu bisa aja sering harus bolak-balik antara melakukan riset awal dan juga merumuskan ulang masalahnya. Nah, setelah kita tahu area masalah yang masih luas, riset awal itu bisa membantu kita sebagai peneliti itu memahami masalah itu lebih dalam dan mempersempitnya menjadi topik penelitian yang jelas. Nah, riset awal juga berguna buat menjawab pertanyaan dasar kayak sebenarnya apa masalahnya, terus juga kenapa masalah ini tuh bisa muncul, terus juga
seberapa penting sih masalah ini dan juga apa untungnya kalau masalah ini bisa diselesaikan. Nah, jenis informasi yang dibutuhkan memang tergantung pada masalahnya, tapi secara umum hal ini tuh bisa dibagi menjadi ke dalam dua kategori utama. Jadi yang pertama itu informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor-faktor kontekstual, dan juga yang kedua informasi tentang topik yang diminati. Baik, yang selanjutnya kita harus mengetahui informasi latar belakang organisasi yang perlu dikumpulkan. Nah, apa aja sih informasi latar belakang di organisasi tersebut? Jadi antara lain yaitu yang pertama sejarah dan identitas. Jadi kita harus mengetahui asal usul, tahun berdiri, bidang bisnis, laju pertumbuhan dan lain-lain. Lalu juga ukuran. Yang dimaksud ukuran di sini yaitu jumlah karyawan, nilai aset ataupun keduanya. Lalu juga misi dan budaya seperti tujuan, ideologi dan juga filosofi manajemen. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan operasional seperti lokasi dan juga hubungan dengan institusi atau lingkungan eksternalnya. Lalu yang selanjutnya yaitu sumber daya, seperti sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Lalu ada kondisi keuangan. Nah, di sini seperti posisi keuangan 5 sampai 10 tahun terakhir dan juga data finansial yang relevan. Lalu yang selanjutnya ada struktur internal seperti struktur peran, jabatan, jumlah karyawan per level, saluran komunikasi dan juga sistem kendali dan juga alur kerja. Dan juga yang terakhir yaitu filosofi manajemen seperti pendekatan dan keyakinan yang dianut oleh manajemen. Lalu gimana cara kita untuk mengumpulkan informasi tersebut? Jadi informasi ini bisa kita peroleh ada dua, yaitu melalui data sekunder dan juga data primer. Nah, data sekunder itu seperti sumber yang sudah data sekunder itu yaitu sumber yang sudah ada dan dikumpulkan untuk tujuan lain, kayak arsip dan catatan perusahaan, terus situs web perusahaan, publikasi pemerintah, laporan statistik dan juga internet. Lalu bisa kita peroleh melalui data primer, yaitu dikumpulkan langsung untuk penelitian, misalnya melalui wawancara. Nah, lalu untuk information on the topic or subject area itu kita bisa menggunakan literatur. Nah, literatur ini itu berfungsi sebagai dasar untuk memahami masalah secara komprehensif dan juga mengembangkan pernyataan masalah yang jelas, yaitu dengan meninjau berbagai sumber literatur. Dengan meninjau berbagai sumber literatur itu peneliti dapat memahami karya dan perspektif terkini dalam bidangnya, lalu bisa membangun penelitian berdasarkan temuan yang sudah ada, lalu juga memilih pendekatan penelitian yang tepat. Contoh, penelitian eksploratory untuk memahami penyebab kemarahan pelanggan misalnya. Oke, selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang proposal penelitian. Jadi sebelum penelitian itu akan dimulai, itu harus ada kesepakatan antara pihak memberi wewenang serta yang akan melakukan penelitian. Dan ketika meneliti tentang mengenai permasalahan yang akan teliti, itu metodologi itu yang harus digunakan, dan juga durasi penelitian serta biayanya yang harus dipikirkan. Hal ini itu memastikan agar tidak ada kesalahpahaman antara frustasi di kemudian hari pada kedua belah pihak. Jadi hal ini itu biasanya dicapai melalui proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti dan disetujui oleh sponsor. Jadi proposal penelitian itu yang disusun oleh peneliti itu hasil usahanya itu harus terencana serta terorganisir dan cermat, dan pada dasarnya itu berisi hal-hal seperti 7 yang akan kita jelaskan ini. Yaitu yang pertama itu judul kerja, yang kedua yaitu latar belakang penelitian atau tujuan kita untuk meneliti, yang ketiga yaitu pertanyaan masalah, yaitu masalah apa yang akan kita teliti, yaitu ada A, tujuan penelitian, yang B yaitu pertanyaan penelitian,
Jadi tujuan penelitian ini tujuannya apa untuk kita teliti. Yang keempat yaitu ruang lingkup penelitian, yaitu jadi ruang lingkup ini jadi kayak apa ya yang akan kita teliti dan apa aja yang akan berkontribusi pada penelitian kita. Yang kelima yaitu relevansi penelitian. Yang keenam yaitu desain penelitian dan juga menawarkan rincian. Jadi desain penelitian ini juga menawarkan rincian tentang A yaitu jenis penelitian, yang B yaitu metode pengumpulan data, yang C yaitu desain pengambilan sampel, yang D yaitu analisis data. Yang nomor 7 yaitu yang terakhir yaitu jangka waktu penelitian. Jadi jangka waktu untuk kita peneliti itu berapa hari dan juga berapa lama. Dan juga termasuk informasi kapan laporan penelitian akan diserahkan kepada sponsor. Baik, materi selanjutnya yaitu membahas mengenai managerial implication atau keterlibatan manajer. Jadi keterlibatan manajer itu sangat penting dalam proses penelitian. Nah, manajer itu harus membantu untuk mendefinisikan permasalahan secara tepat, dan juga manajer harus tetap mendampingi selama proses penelitian itu terjadi atau dilaksanakan. So, dengan begitu hasil dari penelitian tersebut akan relevan dan berguna untuk organisasi atau perusahaan. Lalu materi yang terakhir yaitu membahas mengenai ethical issue in the preliminary stage of investigation, atau etika pada tahap awal penelitian. Jadi etika itu sangat penting, di mana-mana itu etika sangat penting, apalagi di proses penelitian. Pada tahap awal penelitian itu sangat penting etika ya. Jadi peneliti itu harus make sure atau memastikan bahwa dirinya itu kompeten dan dapat dipercaya. Dan juga dia itu harus memberikan informasi yang jelas kepada responden. Dan dia, peneliti tersebut harus melindungi terkait privasi atau kerahasiaan jawaban dari responden. Dan pastinya peneliti juga harus make sure kalau responden tersebut atau partisipan tersebut itu secara sukarela